Pemirsa, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir buka suara atas kasus dugaan korupsi yang menjerat Direktur Utama PT Waskita Karya. Selain menegaskan bahwa Kementerian BUMN menghormati proses hukum, Erick juga mengatakan sepatutnya peristiwa ini menjadi peringatan kepada semua perusahaan BUMN untuk bekerja secara transparan dan profesional. Konsisten untuk tidak memberikan toleransi bagi tindakan yang merugikan keuangan badan usaha milik negara, Erick Thohir memberikan dukungan penuh atas proses hukum para pejabat BUMN yang terjerat kasus korupsi. Selaku Menteri BUMN, Erick Thohir menyadari bahwa untuk memajukan badan usaha milik negara, ia harus bisa membersihkan perusahaan dari pejabat yang nakal, yang suka menggunakan jabatannya untuk kepentingannya sendiri. Erick Thohir menunjukkan komitmennya untuk memperbaiki kondisi BUMN agar lebih sehat, transparan, dan profesional. Ia menggandeng aparat penegak hukum dalam upaya bersih-bersih lingkungan BUMN. Pengalaman Erick Thohir sebagai seorang pengusaha menjadikannya dirinya paham di mana saja celah yang bisa dimanfaatkan oleh oknum untuk mengeruk kepentingan pribadi. Sementara itu, selain menuai pujian atas kinerjanya, Erick Thohir juga tak luput dari kritikan. Erick menjawab kritikan dengan santai dan meminta pengkritiknya untuk tidak berpikiran sempit dalam memandang cara kerjanya sebagai Menteri BUMN. Erick mengingatkan bahwa kekuatan bangsa Indonesia adalah gotong royong, saling mendukung satu sama lain. Pemirsa, Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan penetapan status tersangka di Dirut Waskita Karya menjadi peringatan penting bagi jajaran perusahaan negara. Dan sementara itu, insiden letusan senjata api milik Dirut PT Berdikari di Bandara Sultan Hasanuddin meski terjadi karena unsur ketidaksengajaan, selaku Menteri BUMN Erick Thohir sangat menyayangkan petinggi BUMN mengantongi senjata. Dan sudah hadir bersama kami di Studio 8 News Tower, Pak Erick Thohir, selamat malam. Apa kabar? Baik. Mohon maaf lahir batin Pak Erick. Minal aidin wal faidin. Pak Erick, langsung. Dirut Waskita Karya Destiawan Suwarjono tersangka. Ini apakah bagian dari bersih-bersih Erick Thohir? Ya, saya sangat percaya proses hukum kerjasama kami dengan kejaksaan itu sudah berjalan sangat baik. Ada kasus Jiwasraya, Asabri, Garuda, semua kita lakukan secara transparan. Jadi kepercayaan itu saya yakin proses ini tentu pihak kejaksaan punya landasan hukumnya. Dan saya terus mengingatkan untuk tentu para direksi yang ada di BUMN bahwa program bersih-bersih BUMN ini tidak hanya ditujukan oleh individu, tetapi proses daripada bagaimana kita menata keuangan negara lebih transparan dan terbuka. Nah, inilah kita dorong terus. Jadi kita tidak mau bicara oknum individu satu persatu, tetapi proses hukum secara nyata dan juga proses daripada pengelolaan BUMN secara transparan dan profesional. Itu yang saya tekankan. Jadi saya tidak bisa bicara A, B, C, D. Kalau memang salah, ya salah. Perlindungan hukum, ya tidak bisa dilakukan. Dan ini faktanya, kalau kita lihat khususnya Waskita ini kan prosesnya sendiri dari tahun 2016 sudah terjadi sebenarnya. 2016? Ya, wow. Jadi sedangkan Pak Destiawan itu diangkat Juni 2020. Jadi ini ada proses berkelanjutan yang mungkin nanti dari pihak kejaksaan lebih paham memaparkannya. Yang pasti sejak awal ketika ada kasus korupsi tentu di Waskita Beton yang merugikan banyak pihak, bahkan juga itu ada di bursa. Ini kan jangan sampai performance BUMN yang di bursa sudah sangat baik, ya, di mana kalau kita lihat rata-rata dividen BUMN di bursa dibandingkan private sector itu sudah lebih tinggi. Wow. Ya, valuasi saham juga sudah lebih tinggi, tetapi kan itu tidak cukup. Nah, ini yang harus kita jaga. Keseimbangan ini sebenarnya kita jaga. Jadi bukan individunya. Program bersih-bersih harus terus dilakukan gitu. Oke, Pak Erick, untuk langkah tegas bagi tersangka ini apakah memang menunggu inkrah atau? Ya, kembali saya rasa prosesnya sudah di jalan kejaksaan, kita sangat menghormati dan sangat mensupport. Oke, sekarang kita lanjut ke soal insiden meletusnya pistol di Bandara Sultan Hasanuddin itu. Ini apakah akan memberikan sanksi tegas bagi Dirut PT Berdikari ini, Hari Warga Negara? Ya gini, saya sedang lakukan proses bagaimana hal ini bisa terjadi. Sama seperti
mengenai jatuhnya ibu-ibu yang meninggal di lift di Kuala Namu juga saya sedang investigasi. Karena gini loh, proses ini kan harus dijalankan secara nyata. Artinya apa? Contoh misalnya, untuk kasus di lift ini apa yang salah? Apakah proses SOP-nya, apakah ada kelalaian atau hal yang lain? Kita kan belum tahu. Nah, tapi saya mendukung daripada investigasi yang sedang dilakukan. Nah, sama untuk berdikari sendiri, konteksnya Dirut membawa senjata. Nah, ini kan kalau misalnya senjata itu misalnya ketika dia members, mungkin dari mana, itu ada nembak-nembak senjata di sebuah, itu mungkin konteksnya berbeda. Tetapi ketika membawa ini ke tempat umum, nah ini yang menjadi konteks yang saya rasa saya tidak bisa toleran. Dan ini yang saya akan pelajari, tentu apapun sama seperti kasus hukum, baik tadi senjata ataupun lift kita akan tindak tegas. Siapapun yang salah tapi berdasarkan fakta dan data, bukan asumsi dari saya saja, oh ini nggak benar, nggak bisa. Saya harus mengambil keputusan semua dengan fakta dan data gitu. Nah, ini proses ini yang kita akan segera lakukan. Sejauh ini Pak Erick sudah bertanya langsung atau belum Pak kepada Pak Saya rasa Hari gini, Warga Negara? kalau saya bicara langsung ke Dirut, ya intinya saya membuka luang bahwa mereka itu dianggap dibenarkan. Tentu ada Kementerian BUMN, kita ada tentu Deputi Hukum, ya, lalu juga investigasi itu bisa dilakukan berbagai pihak. Nah, ini yang kita buka. Dan seperti proses korupsi pun sama kan, bagaimana Kementerian BUMN berintegrasi dengan Kejaksaan, dengan KPK, hal yang lumrah. Nah, ini juga sama, konteks-konteksnya kita lakukan itu. Bukan berarti saya tidak mau kenal dirut-dirutnya, saya sama dirut-dirutnya sangat dekat. Karena saya ketika memberikan kepercayaan pada dirut, saya memberikan kepercayaan full. Tetapi tentu dalam perjalanannya kalau ada kekurangan saya tegur. Tetapi kalau ada proses hukum saya tidak bisa toleransi. Oke, sebenarnya yang menjadi pertanyaan itu sebenarnya apa ya tujuan dia membawa senjata ke muka umum, ke tempat umum, apalagi Pak Erick pernah bilang kan kalau misalnya pejabat BUMN itu ya tugasnya melayani rakyat. Ya itu konteks yang saya tekankan, menterinya saja tidak bawa senjata gitu. Ini fungsinya apa? Kan saya bercanda tapi serius ya, apakah ini buat nakut-nakutin? Kita nggak perlu lah. Kita ini filosofinya dengan akhlak di BUMN itu kan melayani. Konsepnya sekarang kita melayani, bukan kita menjadi justru dengan segala transformasi yang di BUMN tetap menjadi birokrasi yang justru menutupi atau arogansi. Ini yang kita bongkar selama 3 tahun gitu. Filosofi ini yang memang kita tanamkan. Karena kita itu pelayan publik. Jangan dibalik pejabat publik. Nah, ini susahnya kalau pejabat akhirnya jadi pejabat gitu. Tapi kita harus posisikan kita sebagai pelayan publik. Termasuk di BUMN konteksnya di mana kita merupakan sebuah BUMN perusahaan milik negara yang kita juga harus bekerja keras buat negara karena hasilnya kan keuntungannya dikasih ke negara. Nah, tetapi untuk pelayanan apakah di kereta api, di airport, semuanya kita pelayanan publik. Ini yang harus juga saya coba rubah pola pikir para direksi BUMN bahwa mereka itu pelayan publik gitu. Kalau misalnya terbukti membawa senjata hanya untuk gaya-gayaan atau bahkan menakut-nakuti Ya orang. itu selesai lah. Oke, selesai ya Pak Erick ya. Singkat padat jelas selesai. Oke, ini ada satu sejarah baru bahwa BUMN ini akan membagikan dividen 80,2 triliun tahun ini. Ya. Ini terbesar sepanjang sejarah. Ya, saya mengucapkan ceritanya gimana Pak Erick? Saya mesti mengucapkan terima kasih kembali para direksi komisaris, para wamen saya, Komisi 6 juga yang mendorong transformasi ini. Tidak mungkin kita bekerja tanpa juga dukungan politik. Ya, nah ini yang kita sinkronkan. Saya juga terima kasih kepada seluruh kementerian lain yang mau mengikuti program BUMN bahwa penugasan itu harus disepakatin. Tidak bisa kementerian lain hanya nugas-nugasin, nanti hasilnya lempar tanggung jawab, tapi harus ada kesepakatan bahwa penugasan itu Kementerian Keuangan tahu, saya tahu, kementerian terkait tahu, BUMN-nya baru kita endorse. Dan itu kita lihat profit, rugi, apa segala. Nah ini yang kita coba benahin dan terbukti kalau kita lihat 80,2 triliun ini sesuatu yang luar biasa. Ya, targetnya kita kalau nggak salah 48-an. Tetapi ini sesuatu achievement, hampir 2 kali lipat, Pak. sesuatu achievement yang luar biasa. Tetapi kalau kita lihat memang track record daripada laba bersih
yang dari 2019 itu kan memang hanya 13. Lalu naik ke 124 laba bersih nih. Naik lagi ke 303. Artinya memang kalau kita lihat program transformasi BUMN dengan perbaikan bisnis modelnya, menempatkan orang yang benar, hasilnya sudah terlihat. Nah, salah satunya ketika kita bicara dividen pun kita ingin memberikan lebih kepada negara. Kenapa? Dividen ini kan diperlukan buat negara. Ingat, pemasukan negara itu tidak bisa hanya berdasarkan pajak saja. Betul. Yang akhirnya kadang-kadang mohon maaf masyarakat berteriak-teriak pajak, padahal Apalagi kasus yang kemarin ya Pak ya. ya, maksudnya Bu Sri Mulyani tidak seperti itu ya. Jadi ini yang kita coba kasih lihat bahwa ketika negara tetap melayani publik dengan baik, tetapi juga hasilnya dikembalikan ke negara, ini hal yang positif. 80,2 triliun itu pasti oleh pihak negara, pemerintah diperagaikan untuk program-program yang pro rakyat. Contoh apa? Bansos, bantuan sosial. Kan tidak mungkin hanya dari pajak, tapi dari pemasukan lain juga. Betul. Nah, hal-hal ini yang saya rasa bagus ketika kita komparasi dengan banyak negara di Eropa yang ketika harga bahan baku pada naik, di Indonesia cukup stabil. Karena apa? Pemerintah tadi mengintervensi dengan bansos, dengan lain-lain. Nah, uang itu lari ke situ, gitu salah satunya. Nah, yang inilah kenapa saya optimis ya. Angka 80,2 triliun ini kadang-kadang dipertanyakan dari mana. Saya bawa listnya, ini nanti bisa dilihat. Nah, itu kebetulan kita kasih ya. pertanyaan Kalau berikutnya. kita lihat nih, ya, bahwa perusahaan-perusahaan TBK seperti Bank Rakyat Indonesia, Mandiri, BNI, BTN, Telkom, Semen Indonesia, Jasa Marga itu kontribusi 50,196 triliun dividen. Wow. Jadi ini fakta. Lalu yang tertutup, nah yang tutup ini kan proses. Kita duduk sama Kemenhyu. Itu Pertamina, Inalum, holding company pertambangan kita, PT Pupuk Indonesia, yang sekarang pupuk itu untungnya banyak dari penjualan amonia. Nah ini menarik. Amonia itu bisa dipakai juga untuk apa? Untuk sumber energi terbarukan. Nah ini makanya income-nya juga naik. Jadi bukan hanya pupuknya nggak terlalu besar, tapi dari amonianya yang besar sekarang. Karena amonia itu proses gas, ya kimia yang ternyata bisa jadi energi. Nah ini juga untungnya bagus. Lalu PLN, Pelindo, hasil penggabungan Pelindo itu makin efisien. Yang tadinya Pelindo itu mungkin untungnya kurang lebih hanya 1, sekarang untungnya itu bisa mencapai 3,4 triliun. Ini jadi peningkatan ya. Lalu Perhutani, Bio Farma, ini menyumbangkan total 2,9 triliun. Artinya ini angkanya fakta. Itu yang kemarin ketika ratas saya paparkan di depan Presiden dan Ibu Sri Mulyani bahwa jangan sampai dipikir kita mendividenkan ini hanya tadi mimpi-mimpi, ini fakta loh, black and white-nya. Nah karena itu saya berharap tentu keberlanjutan daripada program dividen ini di tahun 2023 ini, di mana ini nanti efeknya di 2024, saya udah mulai survei juga, melihat cek keuangan. Ya ternyata sampai kuartal 1, alhamdulillah pendapatan kita masih naik ya. Yang kalau tahun kuartal 1 2022 itu 630 triliun. Di kuartal 1 2023 ini pendapatannya naik menjadi 730 triliun. Jadi naik 15%. Nah, kalau pendapatannya naik, kan kita orang dagang nih, ya. Mudah-mudahan dividen yang 80 triliun tahun ini, tahun kemarin, tahun ini ya mungkin angkanya tetap bisa di 50 sampai 80 triliun lagi. Saya belum memutuskan karena ini kan masih proses keuangan yang dilakukan. Nah ini yang saya rasa kenapa saya ngelihat kembali ke program-program bersih BUMN ini yang kita jaga. Jangan sampai nanti BUMN-nya sudah sehat karena ada oknum-oknum akhirnya terjadi tindak pidana korupsi yang akhirnya ya menterpurukan BUMN lagi. Padahal BUMN ini sudah kita perbaiki sebagai tentu benteng ekonomi nasional. Tidak hanya tadi menguntungkan yang diberikan kepada pemerintah, tetapi tetap bisa mengintervensi program-program ekonomi di rakyat. Ini yang kita jaga. Pak Erick, tadi Pak Erick sudah menyebutkan beberapa BUMN yang nanti akan bagi-bagi gede nih, dividen. Yang masih PR itu
apa saja Pak Erick yang masih rugi? Ada 13 Mas- ya di catatan saya. Ada 13, tapi ini kan jumlah BUMN itu sebenarnya kan kalau dari 13 ini ada yang holding dan anak perusahaan. Nah, contoh di sini Injourney sama tentu ITDC. Injourney ini adalah holding para wisata kita, ya. ITDC itu yang mengelola kawasan-kawasan tentu para wisata. Nah, kenapa ini masih belum sehat? Karena kemarin kan kita baru kena COVID. Yes. Ya, ketika COVID terjadi, airport nggak boleh tutup. Artinya apa? Ada ongkos-ongkos yang harus tetap terjadi. Nah, sekarang ini sudah mulai recovery. Nah, satu grup ini masih rugi. Tapi saya yakin tahun ini, makanya tadi saya bilang pendapatannya naik secara konsolidasi. Tahun ini saya yakin sehat, siapa tahu bisa memberikan dividen lagi. Nah, tapi ini situasi yang belum ini. Lalu Hutama Karya, karya-karya. Ya, ini isu-isu kan selalu ini karya-karya terbebani. Benar, karya-karya itu punya hutang cukup besar. Tetapi kalau hutang korupsi, kita sikat. Tapi kalau itu merupakan hutang yang dipakai proyek, ya, untuk pembangunan infrastruktur segala, silakan. Ya, itu memang dibutuhkan. Kalau kita tadi kemarin mudik tidak ada penambahan jalan tol, sudah macet total di mana-mana. Yes, Nah, ini berhasil mudik tahun Jadi ini. berhasil. Nah, terima kasih. Ini juga sama kepolisian, Menhub kita bekerja sama. Nah, khusus untuk jalan tolnya, dengan sekarang sudah menyambung, akan apa? Terjadi traffic atau kendaraan yang hilir mudik tinggi. Nah, ini udah mulai menguntungkan. Yang kemarin kita perbaikan, pendanaan jalan tol itu yang mesti jangka panjang dipakai jangka pendek. Nah, itu yang kurang sehat. Nah, ini yang kita perbaikan, tidak menyalahkan siapa-siapa. Tapi saya yakin karya-karya ini makin hari akan makin sehat ketika infrastruktur yang dibangun sudah menghasilkan. Sama ketika kita bicara asumsi negatif kereta cepat. Saya bilang kalau kereta cepat itu ada korupsinya kita sikat. Tapi kalau kita lihat kan kereta cepat itu pembengkakan ada 2. Karena COVID berhenti, ya. Lalu ada tentu kenaikan harga-harga besi. Apalagi kemarin ada perang Rusia, Ukraina. Jadi apa? Ada ongkos-ongkos yang naik. Sama kita membangun rumah hari ini, coba di mana-mana pasti ongkos bangun rumahnya naik. Hampir 30-40%. Yes. Artinya seluruh proyek infrastruktur ataupun pasti ada kenaikan hari ini. Karena situasi pasca COVID dan situasi harga karena perang ini, baik bahan baku, energi, kebutuhan seperti besi ini ada kenaikan. Tapi kalau dikorupsi, kita sikat. Nah itu. Langsung disikat. Cuman kalau selama ini menjadi proyek-proyek yang saya rasa menjadi solusi infrastruktur, saya rasa tidak ada masalah. Apalagi sekarang kan anak sekarang dikit-dikit healing ya Pak Erick ya. Dengan adanya jalan tol yang langsung nyambung itu kan. Perlu jalan tol, mau kereta api yang atasnya ada jendela, ya itu bagian menjadi apa? Servis kepada masyarakat. Itu. Oke, Pak Erick mungkin boleh diulang lagi. Nah, dengan dividen yang sangat besar itu 80,2 triliun, sebenarnya apa sih untungnya secara langsung untuk masyarakat? Tadi saya Apa yang sampaikan bahwa program-program bantuan sosial itu ya salah satunya selain pendapatan negara dari pajak ya dari dividen BUMN. Itu bansos dirasakan langsung loh. Iya, betul. Dan bansos itu memakai infrastruktur siapa? BUMN, PT POS. Ya, ini kadang-kadang lupa bansosnya dari mana gitu. Dari bank-bank BUMN. Dari bank-bank BUMN dilakukan ya. Jadi penyaluran bansos itu kalau yang cash bisa melalui PT POS atau yang punya rekening buka rekening. Tetapi kalau yang dibagikan langsung ya tentu ada logistiknya. Nah, logistiknya itu kan menempel. Nah, itu. Lalu pembukaan lapangan pekerjaan. Ini penting loh. Jangan sampai kita ini 55% mayoritas anak muda dan isunya itu lapangan pekerjaan, apalagi kalau sekarang saya suka kirim ke tim saya tuh, ya kalau saya ngeliat TikTok, Instagram, saya kirim tuh ke tim saya. Loh, kursi ini pun kita tinggal bisa balik lagi berhenti di sini loh. Udah ada robotiknya, kursi, ya kan? Bangun rumah 3D pakai 3D, sudah ada contoh rumahnya. Lalu ada Chat GPT yang menghilangkan hampir 4,8 juta pekerjaan. Nah ini kan sesuatu yang menyeramkan. Nah karena itulah kenapa kami selalu kembali punya program pembukaan lapangan pekerjaan. Nah lapangan pekerjaan sekarang
BUMN yang di tahun 2022 itu mencapai 48,5 juta. Ya, itu terdiri dari apa? Kita gampang. Bagaimana jumlah agen briling? Itu ada 1,2 juta. Agen briling itu kayak ATM yang cash di desa-desa. Kalau ke daerah-daerah ya, itu pasti kan, nemu, pasti nemu. Tapi itu kerjaan. Itu jangan salah loh. Kalau dia ada kategorinya saya lupa. Kalau nggak salah saudagar. Saudagar itu sebulan bersih pendapatan 20 juta. Wow. Lebih tinggi dari gaji menteri yang 19 juta. Nah hal-hal itu terjadi di bawah. Lalu contoh program daripada ya pekerja SPBU Pertamina. Itu total pekerjanya ada 106 ribu. Ya, belum lagi kalau kita bicara PNM Mekar, ibu-ibu di desa-desa yang mendapatkan ya pinjaman berjangka, di mana ibu-ibu ini pinjam yang 1 sampai itu jumlahnya sudah hampir 13,6 juta. Belum lagi penyaluran KUR itu 33 juta. Nah ini angka-angka yang signifikan bahwa apa? BUMN-nya sehat, lapangan pekerjaan juga terjamin. Terbukti dari tahun 2023 ini belum tutup buku ya, penambahan pekerjaan itu akan sampai 973 ribu. Jadi kalau tahun kemarin 48,5 juta, 48,5 juta, tahun ini guarantee ya, ini tambah 1 juta kira-kira. Bisa lebih. Nah ini yang kita lihat apa? Fakta. Bahwa keberadaan BUMN ini juga bagian pembukaan lapangan pekerjaan yang nyata. Dan lapangan pekerjaan ini yang selalu saya tekankan ya kepada tim saya, ini bukan project base. Contoh, pembangunan smelter Freeport di Surabaya memerlukan 70 ribu pekerjaan. Yeah. Tapi kan setelah 3 tahun udah nggak kerja. Kan smelternya udah jadi. Yes. Waktu membangunnya banyak. Nah saya nggak hitung di sini. Yang saya hitung ini berarti yang saya hitung ini yang ya? berkelanjutan. Nah ini jangan sampai juga kita bicara ya pembukaan lapangan pekerjaan itu hanya pencitraan ya ini nambah tetapi kalau kita cek di lapangan itu karena proyek base. Ya, saya tidak hitung di sini pembangunan jalan tol. Ya kalau jalan tolnya sudah selesai kan selesai kerjaannya. Nah, saya justru ingin membangun pola pikir di BUMN. Pembangunan lapangan pekerjaan itu yang sustain, yang berkelanjutan. Oke. Bukan karena proyek. Pak Erik, ini kan tadi kita sudah berbicara tentang pencapaian-pencapaian BUMN dan gerakan bersih-bersih. Juga gimana caranya untuk bagaimana BUMN ini menjadi pelayan masyarakat secara full gitu. Tapi kan kritik tuh tidak bisa dihindari ya Pak Erik. Apalagi sekarang media sosial, Twitter itu banyak sekali. Bahkan ada satu nama yang secara nembaknya langsung gitu. Banyak, itu banyak. Loh ini kayak gini, ini kan era demokrasi. Orang bisa mengungkapkan segala pendapatnya. Itu harus kita hargai, ini era demokrasi. Yang tidak boleh menyampaikan pendapat berdasarkan data-data yang hoax. Nah itu yang nggak boleh. Ya, data-data yang bohong itu yang nggak boleh. Selama mereka menyajikan data-data sesuai data yang benar, ya kita terbuka. Terjadilah yang namanya apa? Berdialog. Terjadilah introspeksi diri kami di BUMN. Kita nggak mungkin jadi menara gading yang seakan-akan wah bagus, tapi kalau mau dipegang jadi keras nggak boleh. Kita ini membangun sebuah solusi ekosistem bersama. Pak Erik suka baca Twitternya Said Didu mungkin yang saya nggak baca. Nembaknya kenceng. Saya akan membaca masukan-masukan yang sesuai dengan fakta dan data. Karena gini, kalau kita debat kusir, nggak ada habisnya. Bangsa ini udah capek lah ya. Kita selalu dicari perbedaannya. Ya permasalahannya. Jawaban yang benar apa? Harus cari solusinya. Habis berdebat itu solusinya apa? Nah ini kita sepakatan, kita implementasikan. Jadi jangan wacana. Anak muda Indonesia nggak perlu wacana. Sama tadi. Lapangan pekerjaan, mana lapangan pekerjaannya? Ada gitu. Ada nggak sebuah terobosan untuk membangun lapangan? Ada gitu. Kenapa kami juga bekerja sama dengan BP2MI yang pekerja migran, salah satunya kita concern lapangan pekerjaan.
di mana 9 juta lapangan pekerjaan yang terciptakan di luar negeri, 4,5 juta itu ilegal. Bagaimana? Kemarin saya lihat salah satu saya baca podcast yang bagus lah ya, Twitter yang bagus. Di situ bilang bahwa terjadi pemerkosaan 16 TKW di Hong Kong. Itu jahanam. Itu yang kita harus hajar gitu. Oke. Ketika ada hal-hal yang justru orang ingin mendapat pekerjaan diperkosa dan oknumnya itu. Nah, itu yang kita harus jaga. Nah, itulah kenapa saya sangat mendorong bagaimana BUMN melalui BNI yang ini ya. Tadi BRI, Mandiri, Pertamina, ini BNI. Saya minta BNI mengawal. 9 juta orang yang bekerja di luar negeri, 4,5 juta ilegal, ini tidak boleh lagi. Harus semuanya legal supaya apa? Ada asuransi. Iya. Ada kekuatan hukum menjaga dia gitu. Ini devisa negara loh. Betul. Saya baru pulang dari Manila, dari Filipina. Ya. Itu salah satu lapangan pekerjaan yang sangat besar di Filipina itu ya di luar negeri. Nah inilah yang saya bilang kita harus juga menjaga lapangan pekerjaan tidak hanya di dalam negeri tapi juga tadi pekerja migran. Oke. Nah ini yang saya mau dengan segala hormat saya siap dikritik. BUMN harus menerima kritik karena itu bagian daripada kita juga berintrospeksi diri. Betul. Tidak ada yang sempurna, tetapi harus berdasarkan fakta dan data. Jangan kebohongan yang disebarkan. Kasihan itu. Pak Erik, ini ada satu lagi yang berdasarkan fakta dan data Ya. itu soal survei politik, Pak Erik. Pemirsa, kita akan bahas Erick Thohir apakah akan mencalonkan diri nanti jadi wakil presiden. Usai jeda berikut tetap bersama kami. Pemirsa, banyak pengamat politik mengatakan Erick Thohir ini calon wakil presiden yang jika dipasangkan dengan siapapun bisa menambah elektabilitas. Saya langsung bertanya ke Pak Erik. Tanggapannya Pak Erik atas survei-survei yang sekarang makin sering dilakukan. Tahun politik juga sudah tinggal menghitung bulan, menghitung hari bahkan. Ya, kita tidak bisa menghapus bahwa terjadi yang survei-survei itu. Tetapi tentu kan survei itu terjadi karena apresiasi hasil kerja. Nah, saya nggak mau terjebak di situ. Saya tetap konsisten, ya. Saya tetap konsisten, fokus kerja di Kementerian BUMN. Toh saya ini menterinya Pak Presiden Pak Jokowi. Yes. Ya, saya masih tugas di sini. Apalagi ditambahkan ada tugasan juga yang namanya bolaan PSSI. Nah itu dia. Artinya dengan dua ini saya rasa tangan saya sudah ya tidak kepegang. Ya lebih baik The hands full ya, Pak saya ya? harus memberikan waktu lebih ya untuk melakukan ini. Nah karena harapan daripada tentu saya sampaikan ketika ekonomi kita sedang bagus, sedang tumbuh dibandingkan negara-negara di banyak negara, kontribusi BUMN ini harus ditingkatkan. Salah satu dengan tadi ya dividen yang makin tinggi. Untuk juga pemerintah bisa pakai program untuk kerakyatan. Tetapi tentu ada amanah lain yang diharapkan seperti contoh misalnya sepak bola. Ya, ini tontonan rakyat dan mendorong ini juga UMKM. Pembukaan lapangan pekerjaan juga. Apalagi kalau orang nonton bola masyarakat happy. Nah, tinggal yang harus diperbaikan apa kan? Ini hasil pertandingan beneran atau bohongan. Nah ini yang kita harus jangan sampai Itu masih PR ya, Pak mengecewakan. Erik. Nah, jadi saya rasa saya akan fokus untuk kerja-kerja BUMN, bersih-bersih BUMN. Saya akan fokus juga bagaimana amanah yang diberikan oleh masyarakat juga untuk sepak bola. Itu. Apalagi tadi saya tekankan, saya tegak lurus sama Pak Presiden Jokowi. Beliau masih memberikan tugas-tugasnya, ya. Saya harus selesaikan dengan baik. Itu yang saya rasa konsisten. Pak Erik tadi menyebut bahwa survei ini merupakan salah satu bentuk apresiasi survei hasil kerja dari Kementerian BUMN. Sayang nggak sih Pak Erik kalau misalnya nih Pak Erik itu namanya selalu menaikkan pasangan yang disandingkan. Tapi kan gini, konteks daripada capres-wapres itu kan yang menentukan partai. Yes. Ada 20%. Yes. Ya.
PSSI nggak bisa mencalonkan, BUMN nggak bisa mencalonkan, dikumpulin pun nggak sampai 20%. Jadi saya rasa ya dengan segala tadi survei-survei ini ada mekanisme politik yang terjadi di Indonesia, yaitu apa? Partai. Ya memang banyak juga yang menggelitik. Kalau ya. di Pinang nanti mau Pak? Ya, survei juga banyak yang menggelitik. Oh tadi misalnya yang ini lebih bagus atau ini lebih, kan itu semua kan belum terjadi sampai 20%. Sekarang kalau kita bilang mengenai pencapresan, saya rasa 3 nama ini konsisten disebutkan. Tetapi yang benar-benar dapat tiket baru 1 loh. Iya. Iya kan? Nah ini yang kita juga kita lihat dong. Yang lain-lain lagi ada kesempatan nggak? Jadi wapres itu belakangan. Ya bukan sesuatu yang hari ini dibicarakan lebih awal. Ya. Partai akan menentukan presidennya dulu. Nah, saya fokus kerja aja, ya. Hasilnya lagi baik, lagi seneng-senengnya. Banyak yang minang nggak? Ya. Pak Erick? Kenapa? Banyak yang minang ada. Pembicaraan ada, tapi saya bilang kembali, saya tegak lurus dengan Pak Jokowi. Ya, dan kerjaan ini masih banyak, jadi tentu ya kita ambisi di pekerjaan aja. Kita ambisi di hasil, bukan ambisi di jabatan. Ya, ini udah banyak kerjaan, jadi. Quote of the day itu Pak. Iyalah, harus lah. Pak Erick tadi sudah menyebut 3 nama. Ini saya perjelas ya Pak namanya. Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, Anies Baswedan. Ada yang bilang Pak Erick ini cocok sama Ganjar. Ada yang bilang juga cocok sama Pak Prabowo. Tanggapan akan 2 tokoh Yang itu nomor 3 seperti apa? nggak Pak disebutin. Anies juga. aduh. Itu nanti pertanyaan selanjutnya. Ya saya rasa begini, bahwa konteks saya berhubungan dengan Pak Ganjar, Pak Prabowo, Pak Anies, konteksnya lebih banyak di pekerjaan. Oke. Kalau Pak Ganjar itu kita kan sama-sama ya bersama Menteri Investasi, kita membangun yang namanya kawasan industri Batang. Yang memang sekarang jadi tentu mutiaranya di sana. Nah, hal ini sering kita lakukan bersama-sama. Belum lagi pada saat COVID waktu itu, kan distribusi logistik yang namanya vaksin juga itu perlu pemerintah daerah. Yes. Nah, kita lakukan sama-sama. Gitu. Nah, konteksnya memang lebih banyak konsep kerakyatan dan juga lapangan pekerjaan dan tentu hal-hal yang lainnya. Pak Prabowo sama, konteks saya pekerjaan. Saya ada 2 kali kerjasama sama Pak Prabowo, 1 pembersihan asabri korupsi waktu itu. Yes. Iya. Karena itu memang harus ada peran antara Kementerian BUMN, Keuangan, dan Menteri Pertahanan. Lalu konteks sama Pak Prabowo juga ketahanan daripada industri pertahanan. Ya memang sekarang selalu dibicarakan, oh perang sekarang itu adalah perang yang dinyatakan tentu dengan tadi kesehatan, Ya. ekonomi. Tetapi kita juga tidak bisa menutup mata ketahanan daripada keterbatasan kita, batas wilayah kita harus kita proteksi. Nah itulah kenapa yang namanya industri pertahanan juga menjadi concern kerjasama saya dengan Pak Menhan waktu itu memperbaiki struktur daripada industri pertahanan. Di mana landnya ini sekarang menjadi holding company, yang lain-lainnya PT DI, pesawat terbang, PAL, laut itu menjadi anak perusahaan. Kenapa kita lakukan begitu? Kadang-kadang di industri pertahanan ini kita suka terlupakan hanya badannya, hanya tanknya, hanya Amunisinya pesawatnya, kosong. ya kan? Nah, itu lain lagi. Tetapi hal-hal ini bisa jalan karena teknologi, karena software. Nah, makanya sekarang land ini kita mau pembeliannya apapun harus benar-benar transparan, tetapi softwarenya ini Indonesia harus berperan. Karena percuma punya tank, softwarenya mati. Nah, ini yang kita lakukan. Ya, itu sama-sama termasuk ke Pak Anies. Ya, kita waktu itu jelas instruksi Bapak Presiden untuk transportasi Jakarta. Bagaimana menyambungkan LRT, bis, ya. Contoh yang kita sudah lakukan waktu itu bersama Pak Anies dan Pak Menhub di Tanah Abang. Bagaimana jadi integrasi stasiun. Ada Gojeknya, Grabnya, taksinya, bisnya, kereta apinya datang. Ya, itu kita sambungkan. Nah, ini yang kita mau namanya transportasi itu sekarang tersambungkan. Jangan sampai orang naik bis, jalan kaki, masuk kereta api, ganti lagi. Iya. Kan sekarang eranya tap-tap aja, tap. Mestinya itu bisa terintegrasi. Dari airport, ya, naik kereta api airport, langsung di tengah kota.
Nyari taksi, tinggal tap. Nah ini era-era ini yang akan kita dorong ke depan. Nah itu yang kita konteksnya. Jadi baik Pak Ganjar, Pak Prabowo, Pak Anies konteksnya saya lebih di pekerjaan. Bukan komunikasi politik. Nah itu dia yang mau saya tanyakan. Bukan komunikasi politik. Salah satu aja Pak Erick, ada nggak yang komunikasinya intens? Nggak perlu intens, baru penjajakan ya secara politik? Saya rasa saya konsisten berhubungan dengan Pak Prabowo, Pak Ganjar, itu lebih konteks pekerjaan. Ya. Tidak dalam konteks politik. Gitu. Silakan tanya sama beliau-beliau juga, kan bisa diinterview juga di sini. Kalau Pak Anies tadi belum disebut. Loh, sama Pak Anies juga pekerjaan, cuman kan ketika Pak Anies sudah tidak menjabat lagi, tentu saya menghubungi Pak Anies jadi politik sekarang, ya kan? Karena nggak ada kerjaan. Jadi saya juga beranggapan kesuksesan BUMN itu kan tadi saya sudah sampaikan kerjasama dengan banyak kementerian lain dan pemerintahan daerah. Ini kita lakukan sama-sama. Sama Bu Kofifa saya berhubungan, sama Pak Ridwan Kamil berhubungan, Pak Herman Deru Sumsel berhubungan, Pak Arinal pun saya berhubungan gitu. Jadi konteksnya seperti itu karena memang daripada footprint atau jangkauan BUMN ini ke daerah juga banyak gitu. Nah ini yang kita jaga. Gitu. Pak Erick, walaupun sekarang mungkin bertemu dengan Pak Ganjar, Pak Prabowo, ataupun Pak Anies dulu sebelum akhirnya selesai masa jabatannya sebagai gubernur, itu dalam konteks pekerjaan. Cuma kadang-kadang kan orang menyambungkannya karena ini tahun politik, orang menyambungkannya jadi konteksnya politik. Lumrah sama ketika tadi, apakah orang boleh mengkritik BUMN? Ya boleh. Sama ketika masyarakat menyambung, oh jangan-jangan Pak Erick pertemuan dengan ini, ya ketika ini ada politik, ya itu lumrah. Lumrah, hal yang lumrah. Sama ketika saya bicara ketemu ketua-ketua partai, ya pasti dibikin politik padahal bukan. Bisa bicara mengenai tadi Komisi 6, saya menjelaskan. Restrukturisasi Garuda ini apa sih? Gitu. Kan soalnya partai punya keterwakilan di Komisi 6. Nah itu yang harus saya jelaskan, jangan sampai nanti ketua partai hanya mendengar laporan dari Komisi 6, terus nanti dibilang oh ini Komisi 6 karena udah terlalu dekat sama Pak Erick, nah, saya enggak, saya harus sampaikan ya ke Caimin, ke Bu Mega, ke Pak Erlangga, kita sampaikan konteks-konteks ini semua bahwa ini loh restrukturisasi Garuda seperti ini gitu loh. Oke, Pak Erick, tadi Pak Erick menyebutkan kalau misalnya bertemu dengan ketua partai ataupun politisi itu konteksnya terkait dengan pekerjaan. Kalau ketemu presiden selain bicarain BUMN dan juga bola, itu pernah nggak sih Pak Erick ya, diskusi politik? Ya konteksnya itu pimpinan, jadi ya tentu kita bicara BUMN, sepak bola, saya sebagai ketua masyarakat ekonomi syariah saya bicara ekonomi syariah, di mana waktu itu saya diskusi Bapak mengenai penggabungan bank syariah waktu itu. Nah itu kita lakukan. Kalau konteks-konteks non dari tiga itu ya kita bicarakan. Misalnya contoh, Pak saya habis pergi ke Jepang. Pak saya habis ini loh geopolitiknya seperti ini yang saya baca Pak. Nah itu yang saya lakukan. Saya juga laporkan ke Ibu Menlu, jangan sampai nanti saya pikir mau jadi Menlu salah lagi. Gitu. Karena kan geopolitik itu ada yang politik, ada yang ekonomi. Betul. Nah saya konteksnya tentu lebih bicara yang ekonominya. Ada hubungan ke politiknya. Kenapa posisi misalnya contoh sekarang Pak, sekarang nih China, Rusia jadi satu mata uangnya. Nah itu. Nah ini kan saya harus sampaikan bagaimana yang terjadi di lapangan. Oh Pak, bank-bank di Amerika sedang bermasalah, gimana bank di Indonesia? Nah ini gimana? Kan itu ada. Dan kalau politik dalam negeri, saya banyak belajar dari beliau. Suka diskusi nggak? Ya, suka lah diajarkan beliau bagaimana penting sekali kalau tadi saya sebagai pimpinan BUMN benar nggak program itu jalan di rakyat. Nah karena itu contoh program PNM Mekar. Kenapa saya dulu di awal-awal turun banyak PNM Mekar? Bukan apa, ingin membuktikan program PNM Mekar ini benar program bagus. Dan jangan sampai ada masalah. Nah karena itu dengan kerja keras kita kan waktu itu kita sampaikan ketika COVID terjadi justru program PNM Mekar ini tumbuh 7,5 juta. Itu lapangan pekerjaan. Yaitu yang menjadi fondasi ketika masyarakat perkotaan mencari kerja sulit, di desa ada pekerjaan. Nah itu saya sampaikan ke beliau. Gitu. Nah hal-hal seperti ini tentu saya banyak belajar dari beliau. Dan tentu termasuk yang luar negeri juga saya banyak belajar dari beliau. Karena beliau ceritakan, oh saya ke Ukraina, Rusia begini hasilnya. Nah tapi lebih konteks
tentu saya lebih di ekonominya. Karena memang peran BUMN ini sepertiga dari ekonomi Indonesia. Jadi saya harus benar-benar jaga gitu. Pak Erik, tadi Pak Erik sudah berbicara soal Pak Jokowi. Bagi Pak Erik, Pak Presiden Joko Widodo tuh di mata Pak Erik seperti apa? Pimpinan terbaik saat ini. Ya, walaupun saya baru bekerja di pemerintahan 3 tahun, tapi saya rasa beliau pimpinan terbaik. Biasanya diskusi apa aja Pak, selain pekerjaan? Ya pekerjaan sih. Kecuali BUMN sama bola aja ya? Kecuali waktu itu panitia kawinan. Beliau nyampaikan yang ini jangan begini ya, jangan sampai ini loh orang nunggu sini ya, itu konteks yang lain lah ya. Baik, yang belum dibicarakan ini bola, Pak Erik. Saya lihat Bola nih postingan seru Anda. nih. Nah itu dia. Apalagi ini mau SEA Games kan? Ya, sudah berangkat bahkan timnas timnya Indonesia. udah berangkat, sudah main. Alhamdulillah menang 3-0 sama Filipina. Yes. Nanti kita akan Myanmar, tim yang kuat juga. Ya kita berdoa lah. Kalau sudah di ujung pertandingan ini cuman berdoa dan tentu mental para pemain. Nah itu dia, untuk menjaga mental, ini saya asumsi saya Pak Erik ya. Untuk menjaga mental para pemain, apalagi yang masih muda-muda ya Pak Erik. Ya, Pak Erik muda-muda. tuh, saya lihat postingan Pak Erik kasih motivasi gitu, udah kayak Mourinho kan. Ya olahraga ini dunia saya banget. Ya mungkin track record saya juga bekas pemilik klub sepak bola di Italia Inter Milan. Lalu juga saya pernah punya klub NBA 76ers. Ini saya banget. Saya pernah jadi ketua KOI. Saya pernah jadi ketua basket. Saya sekarang juga masih aktif jadi IOC, Olympic member. Ya ini dunia saya banget. Dan saya kenapa cinta olahraga itu karena 3 hal. Satu, di olahraga itu kita diajarkan sportivitas. Mengakui yang menang. Ya, kalau kalah bukan ngedumel. Tapi jangan kalah itu jadi kalahan. Itu harus punya motivasi sendiri gitu. Jadi bagaimana di olahraga ini sportivitas dan yang kedua fighting spirit. Ini yang saya selalu tekankan, anak muda Indonesia itu harus punya fighting Kalau lihat spirit. dari timnas Indonesia terutama yang Itu muda-muda terutama. lebih kuat yang mana? Fighting spirit atau motivasi atau duanya Ya, berjalan? saya rasa semuanya harus kita godok. Kenapa? Kalau sudah di lapangan itu banyak pressure lain. Ya, supporter, kadang-kadang permainan keras tuan rumah atau musuh untuk menjatuhkan mental. Ya, War of nerve-nya juga kenceng ya. Pasti. Belum kata-kata di lapangan. Kalau di basket itu saya nggak tahu di sepak bola ya. Kalau di basket itu kalau di Amerika itu pemain-pemain NBA itu sering bisik-bisikin, ya kan? Iya. Kemarin LeBron James sama Dillon Brooks itu udah perang di media. Nah itu hal-hal seperti itu. Kata-kata itu ya menjadi bagian dari mental. Nah itulah kenapa ketika saya bertemu mereka ya saya cuma titip mental. Karena mental itu yang membuat mereka kalau ketinggalan lari ya pengen lari lagi supaya jangan sampai gol gitu. Nah itu mental. Biar gak baperan juga. Ya itu penting karena medali SEA Games ini juga sudah lama ditunggu-tunggu. Yakin Ya, Pak Erik kan? dapat emas? Saya berdoa. Yang pasti saya terharu dengan para pemain ketika saya kumpulkan waktu itu, apa target kalian? Emas. Kenapa? Ini dipaksa sama pelatih atau dipaksa sama saya? Enggak, kita target emas. Kenapa? Ya kita mau katanya. Tapi mau aja tidak cukup saya bilang. Wah, lalu mereka saya tanya kenapa? Oh kita harus bersatu, jangan menyala. Nah ini mudah-mudahan ya. Karena ini kan mimpi seluruh bangsa Indonesia, mimpi saya juga. Di mana ini sudah lama nggak dapat emas. Iya, Pak. Ya, tidak mudah ya. Bagaimana prestasi sepak bola seperti Vietnam, Thailand ini sangat meningkat, Myanmar sangat meningkat ya. Nah kita nggak boleh istilahnya jumawa karena kita sudah mempersiapkan itu ya itu sepak bola, semua drama. Ya, Karena jadi bola itu ya bundar ya, saya Pak, ya? hanya bisa tentu mensupport mereka dan insya Allah saya mau minta izin juga Bapak Presiden kalau nanti semifinal final ya saya ingin juga bersama para berangkat pemain ke di sana sana ya, Pak? ya bersama para pemain di sana kalau diizinkan.
kalau diizinkan tetap kerja gitu. Oke, masih soal bola, tapi bukan soal pertandingan. Bersih-bersih PSSI. Pak Erik bahkan menggandeng auditor Ernst and Young. Ernst and Young. Ini apa yang sejauh ini PSSI sudah puluhan tahun, prestasi bola masih begini-begini aja. Apa Pak Erik menemukan sebuah Ya, celah atau saya kesalahan? percaya kan kuncinya keberhasilan itu kalau kita punya manajemen yang profesional dan kuat. Saya sudah buktikan di Asian Games, kenapa kita Indonesia berhasil? Karena saya mencari, ya, mengambil, mengaktifkan orang-orang terbaik di Indonesia pada saat itu. Di bidang-bidangnya, ada yang entertainment, ada yang olahraganya. Sama di Kementerian BUMN saya ambil bankers terbaik. Pak Tiko, Pak Budi yang sekarang Menkes, Pak Pahala itu bankers terbaik. Karena itu BUMN bisa berjalan, belum lagi di bawahnya kita perkuat. Nah sama, di PSSI ini kita kan tentu sumber dananya ada dua. Ada dari Liga, ada dari pemerintah. Dari pemerintah biasanya masuk untuk program tim nasional ataupun program jadi tuan rumah. Dari Liga itu pemasukan lain-lain yang kita bisa jadikan program untuk wasit lain-lain. Bahkan saya minggu-minggu ini kalau tidak meleset akan menerima presentasi VAR. Itu VAR yang sekarang sedang ditunggu-tunggu. Nah kita lagi dorong nih kalau bisa VAR di musim ini tetapi periode berikutnya ya. Jadi setelah Desember karena itu perlu training, VAR-nya perlu. Ini sedang negosiasi kita. Nah itu kan ada keuangannya juga harus dipakai. Lalu juga ada pendanaan dari FIFA yang dimana FIFA itu memberikan 1.250.000 US. Tapi itu program FIFA yang harus dijalankan. Dilihat apa kompetisi ini jalan nggak, kompetisi ini pendidikan wasit jalan nggak, ya. Dan tentu dana lainnya. Nah ini kan harus dibuka. Dana ini kemana? Nah tentu kalau dana dari pemerintah ada hal-hal korupsi itu udah pasti kerugian negara masuk penjara. Iya karena ini kan auditornya independen. Kalau misalnya pada saat bersih-bersih ini menemukan ternyata ada korupsi dan yang melakukan adalah orang yang Pak Ete kenal nggak? Ketika saya bersih-bersih BUMN saya tidak pandang bulu. Ya, kalau memang salah. Nah ini yang saya minta berilah kesempatan juga untuk saya memimpin PSSI. Dan saya rasa exco-nya lagi kompak-kompaknya sekarang ya. Untuk mereka juga ingin tadi seperti yang kita janjikan bersama-sama. Menjadikan sepak bola kita yang bersih dan berprestasi. Bersih itu dan kata konten. Nah, berprestasi. salah satunya ini. Nah tentu ini proses. Jangan juga misalnya kita langsung oh ini yang ngambil. Jangan, kan ada buktinya nanti. Ada yang proses hukum, ada proses yang mengembalikan dananya. Kan ada dua. Ada yang minjem 200, oh ya Pak saya kembalikan nggak apa-apa. Kan nggak apa-apa. Kalau korupsi ya nggak bisa gitu. Sikat ya Pak? Ya harus. Kan track recordnya udah seperti itu kok, tanggung. Pak Erik, dari bola kita main ke basket. Indonesia sudah oke di Asia Tenggara memang basketnya, tapi belum. Ya enggak lah, belum oke. Karena gini. Masih level so-so ya Pak ya? Ya kita itu selalu di bawah Filipina. Baru pertama kali kita dalam sejarah itu mengalahkan Filipina di SEA Games kemarin. Iya. Nah karena itu sekarang Filipina, Thailand bangun tidur ya. Nah tentu tapi terlepas dari apa begini. Ini ada dinamika yang menarik ya. Bola itu adalah olahraga nomor 1 di Indonesia. Yes. Baik di kota dan di desa. Yes. Tetapi yang menarik sekarang bola basket ini menjadi salah satu olahraga yang paling banyak dipermainkan. Di sekolah-sekolah. Dan juga di kota-kota. Nah saya cuman melihat kembali tadi konteksnya ke olahraga. Kalau generasi muda kita banyak yang berolahraga, artinya apa? Kita mendapatkan 3 hal. 1 kesehatan, jauh dari narkoba. Kedua karakter fighting spirit apa. Nah yang ketiga apa? Konteks ekonominya. Ini ada pembukaan lapangan pekerjaan baru. Nah karena itu ya basket sendiri saya lihat ini sesuatu alat untuk bagaimana generasi muda itu punya alternatif. Ada bola, ada basket, ada bulu tangkis, ada voli. Nah kebetulan basket ini pun sekarang lagi naik daun. Yeah. Ya, bagaimana sekarang investornya ya
banyak dari selebritis juga mulai ke basket juga, nggak ke bola aja. Ini momentum ini yang kita jaga gitu. Dan saya rasa punya ceruk pacar sendiri ya, karena itu ya saya berharap prestasi bola basket ini juga ya oke. Ya, sepak bola pernah emas, basket punya emas. Pernah emas juga loh, Nah, baru iya. loh. Jadi artinya sama-sama oke. Pak Erik, ini kan Indonesia tidak nggak Ya. ikut nih di Piala Dunia Basket, tapi tuan rumahnya Indonesia. Ya. Bagaimana caranya supaya acara ini tetap jadi kesan Ya. yang baik? Gini, memang kembali ini sebuah event yang luar biasa. Ya, kemarin waktu drawing juga di Manila, wah ini kita bersuka cita. Kenapa bersuka cita? Ini khusus yang ngerti basket. Kita itu mendapatkan grup neraka. Ya, di mana Filipina. ada Thailand. di grup di Oh, Indonesia. Indonesia. Ada di satu grup itu Kanada. Itu 12 pemain NBA. Ya, Waduh. kalau yang ngerti basket sebutin namanya udah hafal ya. Lalu juga ada Prancis. Ya, di situ ada juga banyak pemain NBA. Latvia, oh kita nggak ingat, oh ada bintang NBA. Wah. Gitu. Jadi di grup ini ada 3 negara yang bersaing. Ya, termasuk Lebanon. Di grup satunya itu ada Spanyol, juara dunianya basket. Nah artinya dari 4, jadi kan grupnya ada 2, ada 4 dan 4. Nah ini nanti crossing, yang 2 terbesar di kanan atau kiri ini. Untuk memperebutkan 2 lagi yang lolos. Ya, artinya apa? Kalau asumsi, ya di grup sebelah kiri ada Latvia, Prancis, dan juga Kanada. Di grup sebelah kanan mungkin lebih mudah. Ada Spanyol, ada Brazil. Tetapi 5 ini akan bersaing untuk 2 tempat. Nah yang menjadi drama, semua orang bicara kemarin di Manila ketika siapa yang lolos 2 besar antara Spanyol, Prancis, dan Kanada. Karena level ketiga ini adalah level Dewa ya, Pak? topnya ini. Amerika sama Greece ya itu ada di Manila. Nah jadi hal-hal ini yang memang dinamika kita berharap dengan ada tumbuh bola basket menjadi industri tambahan. Yes. Dan saya yakin kembali ya kita sepakat yang namanya pariwisata yaitu tidak hanya tadi di budaya, musik, tapi olahraga juga menjadi salah satu untuk wisata. Dan harapannya juga supaya teman-teman nih yang sekarang lagi main basket di sekolah itu ada harapan Oh ya? iya dong, Pak Erik? harus. Masa generasi penerus. Oke, Pak Erik, terima kasih banyak. Terima kasih. Sharingnya, ngobrolnya saya banyak Lulus ya, juga. lulus ya. Saya Pertanyaan juga, berat-berat ya. saya juga banyak dapat ilmu dari Pak Erik hari ini. Apalagi itu boleh saya minta, Pak? Boleh. Jadi nanti kalau naruh saham dikasih. saya tahu mesti naruh mana aja. Wah itu inside information itu. Oke, terima kasih banyak Pak Erik Terima kasih, atas terima kasih. kehadiran dan bincang-bincangnya. Sehat selalu Pak. Ya. Dan terima kasih juga kepada Sasa Santan Omega 3, satu-satunya santan sehat dengan kandungan Omega 3 yang baik bagi kesehatan jantung, otak, kulit, dan daya tahan tubuh. Sasa Santan Omega 3, pilihan lebih sehat dan untuk yang cermat. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pegadaian, BNI, dan Le Minerale. Akhir kata saya Anissa Dasuki pamit dari Spesial Dialog hari ini. Selamat malam, sampai jumpa.